Di akhir tahun 2019, kita semua tahu bahwa ada suatu wabah penyakit yang awalnya berasal dari negara Cina, kini telah menyebar dan menginfeksi hampir seluruh dunia. Kejadian itu banyak mempengaruhi segala bidang, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Pada saat itu, penyakit ini viral di media sosial karena disebabkan oleh virus yang masih misterius. Virus ini akhirnya dikenal dengan nama SARS-CoV-2, keluarga dari virus corona. Penelitian di bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona ini berasal dari kelelawar. Virus ini menyebabkan adanya karantina secara besar-besaran di setiap negara dengan waktu yang lama. Namun kini, ada sebuah harapan bagi kita semua. Berbagai vaksin untuk COVID-19 sudah dicoba kepada hewan dan memberikan efek yang menjanjikan. Vaksin-vaksin ini tinggal membutuhkan uji coba terakhir kepada manusia untuk memastikan keamanan dan khasiatnya. Uji coba vaksin ini juga dilakukan di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Namun sebelum itu, apakah kalian sudah paham betul apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu zat yang mengandung mikroorganisme seperti virus atau bakteri spesifik yang telah dilemahkan atau dimatikan. Pemberian vaksin ini juga disebut dengan vaksinasi dan berfungsi untuk menstimulasi sistem imun tubuh sehingga tubuh dapat mengenali virus atau bakteri tersebut dan membentuk kekebalan. Nah, vaksin smallpox atau cacar adalah vaksin pertama yang dikembangkan pada manusia. Vaksin tersebut dibuat oleh seorang dokter bernama Edward Jenner di Berkeley, yaitu suatu daerah pedesaan di Inggris pada tahun 1796. Vaksin smallpox berasal dari virus cowpox atau cacar pada sapi yang hanya menyebabkan infeksi ringan pada manusia. Tetapi nantinya virus cowpox ini akan membentuk kekebalan dan memberikan perlindungan terhadap infeksi cacar. Istilah vaksin itu sebenarnya mengacu pada vaksin variola. Hingga pada tahun 1885, Louis Pasteur, seorang ahli kimia, menemukan vaksin untuk rabies. Sejak saat itulah, istilah vaksin menjadi lebih umum. Vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular. Sebelum penggunaan vaksin diizinkan, kemungkinan efek berbahaya yang dapat ditimbulkan harus dipelajari dengan cermat. Pengujian vaksin harus dilakukan secara bertahap. Jika tidak ada bukti bahaya pada hewan, maka pengujian dapat dimulai pada sejumlah kecil manusia. Meskipun begitu, vaksin juga dapat menimbulkan efek samping sama halnya dengan obat. Umumnya, efek samping yang muncul bersifat ringan seperti demam. Gejala tersebut sebenarnya normal atau wajar saat tubuh sedang membentuk suatu kekebalan. Vaksinasi adalah saat vaksin diberikan kepada kita dan biasanya melalui suntikan. Sedangkan imunisasi adalah proses di tubuh kita setelah kita melakukan vaksinasi. Kedua kata tersebut sering digunakan secara bergantian, tetapi artinya tidak persis sama. Selain memahami perbedaan vaksinasi dan imunisasi, penting bagi kita untuk memahami cara kerjanya. Metode pemberian vaksin dalam imunisasi berbeda-beda. Sejumlah vaksin ada yang hanya diberikan sekali untuk seumur hidup, dan ada juga yang perlu diberikan secara berkala agar kekebalan tubuh terbentuk dengan sempurna. Setelah pemberian vaksin, tubuh akan mengenali virus atau bakteri yang masuk ke dalam. Kemudian, imun dalam tubuh akan merespon dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Tidak hanya itu saja, antibodi dalam tubuh kita memiliki suatu keistimewaan, yaitu dapat mengingat suatu mikroorganisme penyebab penyakit. Sehingga, pada kemudian hari, jika tubuh kembali terinfeksi, maka sistem imun akan langsung mengenali dan menghancurkannya. Ada banyak mitos yang beredar mengenai penggunaan vaksin dan efeknya. Mari kita lihat kebenarannya. Pernyataan pertama, vaksin mengandung banyak bahan berbahaya. Faktanya, vaksin mengandung bahan-bahan kimia di dalamnya. Namun, vaksin tetaplah aman. Mengapa begitu? Zat apapun bisa berbahaya dalam dosis tinggi. Bahkan, air mineral sekalipun. Sedangkan bahan-bahan kimia pada vaksin memiliki dosis yang lebih rendah daripada dosis yang mengekspos tubuh kita secara alami.
Pernyataan kedua, vaksin menyebabkan autisme dan sindrom kematian bayi mendadak. Padahal faktanya, vaksin sangat aman. Sebagian besar reaksi vaksin bersifat sementara dan ringan, seperti demam atau nyeri lengan. Kita jauh lebih mungkin terluka atau sakit parah karena penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin daripada oleh vaksin itu sendiri. Misalnya, polio dapat menyebabkan kelumpuhan, campak dapat menyebabkan radang otak dan kebutaan, dan masih banyak penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin yang dampaknya dapat menyebabkan kematian. Pernyataan ketiga, saya tidak perlu memvaksinasi anak saya karena semua anak di sekitarnya sudah kebal. Faktanya, herd immunity atau kekebalan kelompok terjadi ketika sebagian besar populasi di sebuah daerah diimunisasi terhadap penyakit menular. Tujuannya mengurangi kemungkinan penyebaran suatu penyakit di daerah tersebut. Bayi, wanita hamil, dan orang dengan gangguan sistem imun yang tidak dapat menerima vaksin tertentu sangat bergantung pada jenis perlindungan ini. Itulah cara kerja herd immunity. Pernyataan tadi benar, tetapi bayangkan kalau banyak orang tua lain tidak memberikan vaksin ke anaknya dan mengandalkan herd immunity, maka virus atau bakteri memiliki peluang lebih besar untuk menginfeksi dan menyebar ke orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu, vaksin tetap diperlukan untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Pernyataan keempat, seorang anak sebenarnya bisa terkena penyakit dari vaksin. Faktanya, sebagian besar vaksin berisi virus atau bakteri yang sudah dinonaktifkan atau dimatikan dan tidak dapat menyebabkan penyakit. Beberapa vaksin masih mengandung organisme hidup yang telah dilemahkan, dan ketika disuntik dapat menyebabkan kasus penyakit yang ringan. Vaksin secara air misalnya, dapat menyebabkan ruam pada anak, tetapi hanya beberapa bintik kecil di kulit. Hal ini tidak berbahaya, dan dapat menunjukkan bahwa vaksin tersebut bekerja. Kalau begitu, apakah vaksinasi itu penting? Vaksinasi sangat penting. Vaksinasi melindungi kita semua dari berbagai penyakit serius dan komplikasi penyakit seperti kelumpuhan anggota tubuh, gangguan pendengaran, kejang, kerusakan otak, hingga kematian. Selain itu, vaksin tidak hanya memberikan perlindungan individu bagi orang-orang yang divaksinasi, tetapi juga dapat memberikan perlindungan komunitas dengan mengurangi resiko penyebaran penyakit dalam suatu populasi.